Salam jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Banyak orang mengatakan hidup adalah pilihan. Setiap hari kita diperhadapkan pada pilihan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, hal-hal yang kecil atau besar. Seringkali kita sebagai manusia gagal untuk memilih mana yang terbaik dalam kehidupan ini, sehingga berakibat fatal. Hal kecil bisa berdampak besar, sementara waktu tidak bisa diputar kembali untuk memperbaiki pilihan. Kemampuan manusia untuk membuat pilihan tanpa paksaan adalah kehendak bebas yang diberikan Tuhan sejak penciptaan. Kehendak bebas adalah anugerah dari Tuhan yang hanya diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada ciptaan lain. Manusia diciptakan menurut gambar Allah, dan gambar ini mencakup kemampuan untuk memilih. Dalam Kejadian 2, Allah memberi manusia pilihan hidup dan mati, memilih antara mempercayai dan mentaati apa yang Allah katakan, atau melakukan apa yang kita putuskan. Allah memberikan Adam dan Hawa taman yang baik, akses langsung kepadanya, dan kemampuan dalam memelihara ciptaan. Allah juga memberikan Adam dan Hawa kemampuan untuk membuat pilihan dan menggunakan kehendak bebas itu dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 16. Mengapa Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia? Dengan kehendak bebas ini, manusia dapat membuat pilihannya sendiri tanpa intervensi Tuhan. Sehingga dari pilihannya akan lahir kasih yang sejati, bukan kasih yang pura-pura karena terpaksa. Ini berarti kita bisa memilih untuk benar-benar percaya dan menuruti perkataan Tuhan, atau memilih untuk menolak dan menyangkalnya. Kita bisa memilih untuk melakukan hal-hal yang baik dan berguna, atau memilih perkara yang sia-sia. Masalahnya bagi manusia terkait dengan kehendak bebas ini adalah bahwa sejak kejatuhan Adam dan Hawa, maka setiap manusia lahir dengan tabiat dosa. Tabiat dosa mengakibatkan manusia cenderung memilih yang buruk dan pada akhirnya berbuat dosa. Sementara manusia terikat oleh tabiat dan kecenderungan berdosa, Allah memiliki rencana untuk menebus dan memulihkan umat manusia, untuk memberikan kehidupan baru terlepas dari tabiat dosa, yaitu melalui Yesus dalam Roma 8 ayat 2. Yesus adalah satu-satunya jalan menuju hidup baru, kelahiran kembali, dan kebebasan sejati. Namun demikian, kembali pada kehendak bebas, ada manusia yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sebagian lain menolak dan menyangkal Yesus. Bagi yang menolak, maka dapat dipastikan hidup mereka di luar Kristus, terpisah dari Tuhan, dan terperangkap dalam sifat dosa mereka. Orang ini akan hidup menurut keinginan daging dan kenikmatan dunia. Ia akan terus berbuat jahat dan akan terus berbuat cemar, yang akan berakhir pada kematian kekal, dalam Wahyu 22 ayat 11a. Bagi yang menerima Yesus, kita akan diberikan hati yang baru, pikiran yang diselaraskan dengan pikiran Kristus, dan hidup yang dipimpin oleh Roh bukan oleh keinginan daging. Meskipun kita masih memiliki kehendak bebas dan keinginan untuk berbuat dosa, kita tidak lagi terikat oleh kuasa atau tabiat dosa. Kita tidak lagi memilih hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga kepentingan orang lain. Kita memilih untuk tidak hanya memperkaya diri sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama. Kita memilih untuk tidak membuat orang lain berduka, tetapi bersukacita bersama. Ada 3 pilihan bagi umat percaya dalam menggunakan kehendak bebasnya. Bagi umat percaya, selalu ada kesempatan untuk pemulihan ketika kita salah memilih, sepanjang kita mau berbalik kepada kehendaknya. Pertama, mereka yang memilih untuk tidak menggunakan kehendak bebasnya, tetapi memilih kehendak Tuhan yang terjadi, sehingga rancangan Tuhan dapat digenapi. Kelompok ini memiliki iman yang luar biasa seperti Yesus. Contoh yang sempurna memang Yesus sebagai manusia. Ia tidak pernah berbuat dosa, bahkan telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib, dalam Filipi 2 ayat 4. Kedua,
manusia yang memilih untuk menjalani kehidupan dan kehendaknya dalam pimpinan Tuhan, belajar untuk peka dan taat pada kehendak Allah. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan untuk tetap berbuat salah atau dosa. Abraham memilih Hagar untuk melahirkan anak baginya. Seharusnya ia menunggu waktu Tuhan sampai mendapatkan keturunan dari Sarah. Daud, seorang raja pilihan Allah, pernah memilih yang salah dalam hidupnya ketika ia membiarkan Uria terbunuh dan mengambil Batsheba menjadi istrinya. Ketiga, manusia yang menjalani kehidupannya dan kehendak bebasnya menurut keinginan dan kesenangannya sendiri. Dia tidak pedulikan apakah perbuatannya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kelompok ini percaya bahwa pilihan perbuatannya adalah kehendak bebas yang diizinkan Tuhan. Padahal Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia agar dipergunakan untuk pilihan-pilihan yang memuliakannya. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, kita harus membuat pilihan yang benar, yaitu pertama, pilihan iman, hanya percaya dan menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan ilah-ilah lain. Kedua, pilihan perbuatan baik yang tulus untuk menolong, bukan pura-pura atau pencitraan. Ketiga, pilihan perkataan yang berguna dan membangun, bukan yang menyakitkan hati. Keempat, pilihan pikiran yang kudus, bukan pikiran kotor. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka.